Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya? Semoga saya harap Bapak Ibu Saudara dalam kondisi dan keadaan yang sehat, bugar, dan dapat merenungkan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang mengalami sakit ataupun apa dan kendala lainnya, biarlah Tuhan bekerja dengan Roh Kudus yang menyatakan kasih dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya? Semoga saya harap Bapak Ibu Saudara dalam kondisi dan keadaan yang sehat, bugar, dan dapat merenungkan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang mengalami sakit ataupun apa dan kendala lainnya, biarlah Tuhan bekerja dengan Roh Kudus yang menyatakan kasih dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan hari ini kita akan renungkan tentang kesatuan dalam keragaman. Ini mendasari dari firman Tuhan Kisah Para Rasul 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antara kamu yang terkenal baik dan yang penuh Roh Kudus dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Berbahagialah setiap kita yang membacakan, merenungkan, bahkan merefleksikannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, kisah ini menyoroti pentingnya kesatuan dalam keragaman suatu komunitas gereja. Meskipun ada perbedaan bahasa, perbedaan budaya, dan dari antara anggota gereja, mereka tetap bersatu dalam pelayanan dan penyebaran firman Allah. Ini pun mengajarkan setiap kita bahwa penting untuk menghargai perbedaan dan bekerja sama dalam pelayanan gereja. Penting juga untuk hidup dalam kebersamaan dan saling mengasihi. Untuk itu kita perlu melihat Bapak Ibu Saudara bahwa ada keragaman nilai-nilai yang menyatukan, di mana ada kesatuan hati. Penting untuk memiliki kesatuan hati dalam berjemaat, karena itu membantu kita bersama untuk benar-benar berpaut kepada Kristus, karena kami telah lebih dahulu dikasihi Tuhan. Begitupun kita bisa merasakan dan menyebarkan kasih terhadap sesama kita. Hingga akhirnya bisa berbagi dengan sesama adalah tindakan yang penting dalam hidup berjemaat. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kita harus siap untuk berbagi dengan orang lain, untuk berbagi kasih dan mengasihi. Dan kemurahan hati pun melingkupi kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Dalam hal-hal tersebut, kesatuan dan keragaman bukan hanya soal perbedaan yang membedakan atau memisahkan kita, tetapi baiklah keragaman dan kesatuan itu senantiasa menyatukan kita dalam kasih Kristus. Sebab kita yang telah dipilih dan dikhususkan Tuhan untuk kita dapat menyatukan diri kita sebagai tubuh Kristus. Dan untuk itulah firman Allah makin tersebar melalui hal-hal yang kita nyatakan dalam kehidupan kita. Dan baiklah setiap kita menyerahkan diri dan percaya kepada Kristus. Demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa.
Benar Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Kami yang berbeda-beda, tetapi kami satu dalam kasih Kristus. Kami percaya di balik setiap keragaman ini Engkau punya rencana dan maksud untuk kami senantiasa berpaut kepada firman-Mu saja, dan kami senantiasa mengandalkan Engkau saja. Tuhan, kami rindu juga berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun pada hari ini, Saudara Richard. Kami menyerahkan juga setiap hal yang menjadi kesibukannya, setiap pergumulannya, dan kehidupannya. Tuhan yang memimpin dan menyertai, dan senantiasa mengandalkan Engkau lebih sungguh lagi Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi, dan kasih-Mu senantiasa melingkupi dan menaungi saudara kami. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.